Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita. Hari ini bersama aku bersama aku SMA Negeri 78 Jakarta sedang kedatangan tamu nih dari Kota Jambi, khususnya dari SMA Negeri 3 Jambi, SMA 4 ya, 4 Jambi, 5 Jambi dan SMA 6 Kota Jambi. Iya, sebelumnya mungkin kita bakal kenalan dulu nih dengan Bapak yang paling kanan. Boleh Pak, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suyadi. Saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Jambi. Terima kasih. Iya Pak, boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salim dari SMA Negeri 5 Kota Jambi yang saat ini diamani sebagai kepala sekolahnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Karnama dari SMA Negeri 6 Kota Jambi. Baik, terima kasih Mbak. Kita SMA Negeri 78 untuk menyambut dengan sangat sukacita gitu. Tadi Bapak juga sempat berkeliling ke 78 mengenal lebih dekat seperti apa SMA Negeri 78 ini karena memang kami fokusnya untuk bagaimana teman-teman kita di sini untuk membangun bukan cuman berprestasi akademik tapi non akademik juga akhlaknya itu perlu diperhatikan. Nah, kita di sini mungkin lebih membahas bagaimana sih hubungan atau apa perbedaan yang bisa kita sharingkan di sini antara pendidikan di sini maupun di Kota Jambi. Mungkin dari Bapak boleh silahkan. Ya, terima kasih. Tujuan kami dari Jambi untuk studi tiru lah di SMA Iya. Negeri 78 ini karena memang kami sudah mendengar SMA 78 ini salah satu SMA yang bagus, yang baik di Kota Jakarta, sehingga harapannya kami nanti bisa menimba ilmu. Dan kebetulan juga kepala sekolah Pak Haji Marjuki ini senior kami waktu kuliah dulu di studi. Jadi kami kesempatan untuk bisa mampir dan ternyata setelah kami lihat ya memang apa ya sekolah yang bagus. Mungkin itu. Nah, iya. Kalau dari Bapak Salim, Eh, yang pertama, kedatangan kami ke sini ya bertujuan untuk eh, melihat apa yang kelebihan-kelebihan yang ada di SMA 78 untuk kemudian bisa kami coba bangun ya program-program ataupun kelebihan-kelebihan yang ada di SMA 78 yang kami tidak punya. Salah satunya yang kami lihat ya di perpustakaan ini demikian wah begitu, baik dari sisi ruangan, kemudian penataan, kemudian hal-hal lain yang kami rasa tidak ada di sana. Ada pojok bioskop yang semua karyanya dibuat oleh siswa. Kemudian tadi di ruang sebelah juga ada berbagai macam bahan referensi yang cukup untuk menggali atau mengembangkan potensi siswa begitu. Harapan kami sepulang dari sini ya bisa kami kemudian diskusikan dengan uh, manajemen kami di sana, kiranya berupaya untuk bisa katakan mencontoh ya. Apalagi sini saya dengar dari Pak Kepseknya SMA 78 baru saja dikukuhkan sebagai juara 2 nasional di iya, perpustakaannya. Ini mungkin program-programnya bisa kami adopsi sehingga kami walaupun mungkin tidak bisa menyamai, setidaknya nanti ada perubahan-perubahan di perpustakaan kami. Itu mungkin. iya. Ya. Tapi bukan cuma di Jakarta sebenarnya, dimanapun pendidikan kemajuan dalam bidang literasi khususnya dalam hal ini perpustakaan itu memang sudah seharusnya dibangun gitu karena memang dampaknya bukan dari siswanya aja tapi melibatkan banyak pihak, orang tua, guru dan banyak stakeholder lain yang diberi dampak dari hal tersebut. Boleh Pak, silahkan gimana tujuannya? Ya, eh, baik. Begitu saya masuk gerbang SMA 78, langsung
terpikir inilah sekolah yang sebenarnya, ya. Jadi mulai dari penataan gedung-gedung, ya, kemudian penataan ruangan, kemudian tadi ketika saya masuk dalam suasana belajar kondusif sekali, ya. Dipikir tidak ada kegiatan, rupanya kegiatannya penuh di ruangan-ruangan kelas, dan nyatanya ini terlihat ketika waktu istirahat begitu hiruk pikuknya, ya, di semua tempat, ya, termasuk apa tadi ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kami juga sangat salut masih bertahan dengan itu. Yang paling saya berkesan di sini karena mungkin karena kami belum keliling semuanya, ini adalah di perpustakaan, ya. Perpustakaan adalah jantungnya sekolah. Artinya kalau sekolah ini mau bagus, tentu kita lihat pertama adalah perpustakaannya. Ya, ternyata SMA 78 eh, kesan pertama kami perpustakaannya sangat bagus, dan kalau perpustakaannya bagus, berarti kesimpulan saya sekolah ini bagus, gitu. Ya, itu saja. Kemudian eh, juga tadi saya udah diskusi dengan Pak Kepala Sekolah, bagaimana peran serta ataupun dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah DKI dalam ini dalam pembiayaan, ya, di sekolah, ya, pembiayaan pendidikan, dan ini tentu menjadi apa eh, bahan kami untuk nanti berdiskusi dengan kawan-kawan di Jambi, terutama dengan pengambil kebijakan di Jambi, gitu. Betul, betul, setuju sih. Karena dari segi pandang siswa sendiri ya, memang kalau misalnya kita punya bakat, potensi gitu, apalagi ditambah dengan dukungan dari rumah, dari sekolah gitu, itu makin menambah semangat kita untuk berprestasi, ikut lomba di mana-mana sampai tingkat kota berjenjang gitu sampai nasional, dan itu pasti juga berdampak ke bagaimana orang melihat sekolah itu benar-benar mendukung siswanya untuk mencapai apa yang mereka bisa, kebiasaan mereka. Oke, Pak. Selanjutnya mungkin saya bakal bertanya tentang menurut Bapak apa sih inti dari kesuksesan satu sekolah untuk memajukan visi-visinya sekolah? Ya, jadi begini, ya. Kami memandang bahwa setiap anak itu antik, unik, dan tidak terbandingkan, ya. Jadi semua anak punya potensi untuk dikembangkan, ya. Saya sering contohkan bahwa Indonesia itu punya 5 Rudi yang sangat cerdas dengan kecerdasan yang berbeda-beda. Ada Baharudin Yusuf Habibie, ya, Rudi Habibie cerdas di bidang sainsnya. Ada Rudi Hartono cerdas di bidang kinestetiknya, olahraga. Ada Rudi Salam cerdas di bidang verbalnya, pemain aktor. Ada Rudi Khairuddin, dia chef Indonesia, pinter masak-masak, cerdas. Ada lagi Rudi Adiswarno, ya, penata rambut. Mereka adalah orang-orang cerdas. Artinya di sekolah ini ataupun di mana pun sekolah, anak-anak cerdas itu ada, walaupun kecerdasannya berbeda-beda. Nah, kami pamong-pamong ataupun guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya itu bertugas untuk membantu mengeksplor daripada potensi daripada anak-anak tersebut, ya. Dan di SMA Negeri 8, ya, tadi juga sudah disampaikan oleh manajemen sekolah, banyak prestasi-prestasi yang muncul tidak hanya di bidang sains, tapi ada dari seni, dari olahraga, dan lain sebagainya. Boleh Bapak tanggapannya bagaimana inti yang harus kita perkuat dari sekolah itu sendiri? Kalau tadi dari Pak Karnama SMA 6 sudah tentang multi kecerdasan yang harus ditumbuhkan oleh siswa, kalau saya menyoroti dari sisi karakter, ya. Jadi karakter di sekolah itu meskipun hal yang sepele, tapi harus tetap dibawa sampai kapanpun, sehingga sekolah ini sekarang tidak fokus hanya mengajarkan akademik, tapi bagaimana mendidik karakternya. Salah satu karakter misalnya bagaimana sih kalau ketemu kepala sekolah, meskipun kami secara sekilas mengamati, ternyata karakter anak ini, saya ketemu kepala sekolah, ketemu guru, ketemu tamu, kan menyapa. Karena kan kalau anak Gen Z seperti ya adik ini atau ya kawan-kawannya semua anak sekolah, ketemu kepala sekolah, ketemu guru, kan Anda kan ya
sapanya beda. Ternyata di sini kultur kita sebagai orang timur itu masih ada, misalkan salam, kemudian cium tangan di gurunya, itu kan sebagai sebuah karakter. Nah, ternyata di sini ada anak-anak kan ada yang melengos saja, ada yang malah halo pak, ini semuanya kan. Ternyata di sini saya melihat mungkin ini kan hasil ya, hasil didikan dari manajemen atau para guru, tenaga pendidik di sini, dan itulah yang salah satu kami melakukan apa ya, studi tiru itu ya seperti itu, sehingga nanti hal-hal yang positif bisa kami laksanakan ya untuk perkembangan sekolah kami yang ada di Jambi ini. Betul, setuju sekali. Karena kalau kata orang ya, setinggi-tingginya prestasi adab itu harus tetap dijunjung dimanapun berada, kepada siapapun. Gitu. Boleh Pak, terakhir dari Pak Salim gimana? Eh, Seperti yang sudah diuraikan dua teman lainnya, memang di sini yang saya amati potensi-potensi yang ada pada siswa sudah tersedia apa ya, di samping program pengembangan potensi juga di sini dukungan dari berbagai pihak ya, baik pemerintah utamanya DKI Jakarta sudah saya tadi mendengar penjelasan dari manajemen sudah demikian ya bagus dukungan pemerintah untuk mengembangkan potensi baik akademik non akademik maupun karakter. Nah ini yang mungkin yang perlu kami diskusikan di Jambi, bagaimana bahwa mengembangkan potensi peserta didik itu butuh dukungan, utamanya pemerintah, dana, kemudian orang tua, ya. Kemudian yang lebih menarik lagi, yang kami mungkin masih terkendala, dukungan stakeholder sekolah ini yang begitu kompak gitu ya, guru-gurunya begitu ya, sehingga kebersamaan di sekolah itu terbangun. Dan kunci keberhasilan dari sebuah lembaga pendidikan memang harusnya kekompakan, kebersamaan dari stakeholder di sekolah itu sendiri. Dan di sini saya amati sudah demikian luar biasa begitu, sehingga potensi yang ada pada siswa ya peluang untuk berkembang itu ya sangat mungkin begitu ya, terbukti dengan berbagai prestasi yang sudah ditunjukkan oleh siswanya melalui penjelasan dari manajemen tadi, baik Pak Marjuki sebagai kepala sekolah maupun wakil-wakilnya tadi. Nah ini mungkin yang salah satu yang ingin kami gali lagi, bagaimana kemudian sekolah itu bisa berkembang dengan baik ya. Di sini program-program secara global sudah dijelasin. Demikian ini yang akan kami coba bangun di Jambi. Betul. Saya juga dari segi sudut pandang siswa sangat setuju ya dengan hal itu. Kita juga terus belajar bagaimana kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman ini, zaman sekarang ini, karena banyak hal juga yang perlu kita sesuaikan gitu dari sisi teknologi, fasilitas dan lain sebagainya. Dan yang terakhir mungkin dari perwakilan aja Bapak bisa menyampaikan harapannya untuk ke depan itu seperti apa? Ya. Oke, saya mewakili teman-teman dari SMA Negeri di Kota Jambi. Dengan kami berkunjung di SMA Negeri 78 ini, kami berharap banyak pelajaran yang bisa kami kembangkan di Jambi nanti. Dan yang paling saya terkesan di sini tentang perpustakaan ya. Dan kalian sangat kreatif. Di situ saya lihat tadi ada bioskop ya. Itu adalah suatu upaya bagaimana menarik ya, minat anak-anak untuk datang ke perpustakaan ya. Karena saat ini anak-anak tuh kemampuan bacanya itu boleh dibilang rendah ya kan? Kemampuan maupun kemauan untuk membaca itu begitu rendah, tapi dengan ada upaya menarik anak-anak, paling tidak anak-anak mau senang datang ke perpustakaan itu sudah hal yang bagus sekali. Dan ini salah satu yang mungkin kami bisa
akan kembangkan di sekolah kami. Baik, Ya, terima baik. kasih. Semangat untuk kalian ya. Salut untuk SMA 78. Baik. Terima kasih, Pak. Ini episode yang benar-benar membuka pikiran kita ya, ke daerah barat Indonesia gitu. Ya, kita juga berharap bisa bertemu dengan teman-teman Jambi juga ya, suatu saat nanti mungkin ya kita bisa ke sana juga gitu, bertukar pengetahuan apa yang bisa di-sharing gitu ya. Oke, terima kasih Pak atas kunjungannya, Sama atas kesempatannya sukses hari ya. ini. Itu saja dari kita. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.